Pernah nggak sih teman-teman di tengah-tengah kuliah ngerasa salah jurusan atau ngerasa kayaknya ini bukan jurusan yang aku mau deh. Kira-kira kenapa ya salah jurusan terjadi ya? Saya Indra Diprastio, selamat datang di Kelas Pakar. Banyak dari anak-anak muda Indonesia yang ngerasa bahwa jurusannya salah. Jadi berkuliah di jurusan yang salah, prodi yang salah, atau fakultas yang salah gitu ya. Dan uniknya munculnya tuh di tengah-tengah, atau di semester 3, 4, 5, bahkan mungkin ada di penghujung semester ya, semester 7, semester 8. Sebenarnya lumrah nggak sih terjadi salah jurusan? Pertama, kita harus tahu bahwa konsep tentang identity itu tuh cair. Jadi identitas itu tuh tidak pernah saklek. Jadi ada satu sosiologis Amerika namanya Stuart Hall bilang bahwa kurang lebih identity is the process of becoming. Atau identitas adalah proses untuk menjadi. Jadi alih-alih sebagai proses tanda titik gitu ya. Identitas tuh kita konstruksi terus-menerus setiap hari sampai kapan? Sampai kita meninggal. Jadi selama kemudian kita hidup sebenarnya kita sedang mengkonstruk identitas kita. Perlu teman-teman sadari juga bahwa konstruksi identitas itu kompleks sekali. Variabelnya cukup banyak ya. Mata kuliah atau kampus atau jurusan itu salah satu pembentuk identitas teman-teman. Tapi seiring berjalannya waktu, nanti teman-teman akan menemukan banyak variabel-variabel yang lainnya. Misalkan saya ambil contoh sederhana, ada beberapa framework graduate capital. Misalkan human capital. Jadi di human capital teman-teman bicara tentang kuliah di mana, jurusan apa dan segala macam. Itu salah satu pembentuk identitas teman-teman. Tapi jangan lupa kita punya capital yang lain, misalkan social capital. Dengan siapa kita bergaul, siapa network kita, itu menentukan bagaimana epistemologi berpikir kita. Jadi kita akan berpikir seperti apa, caranya seperti apa, itu ditentukan oleh siapa network kita. Jadi teman-teman kalian menentukan bagaimana teman-teman berpikir. Nah, social capital juga berpengaruh. Artinya kalau kemudian di tengah-tengah kuliah teman-teman bertemu dengan orang-orang yang kalian ngerasa tepat gitu ya, dan kemudian memberi pengaruh yang berbeda, kalian mungkin akan mulai ngerasa salah jurusan karena social capital di situ. Atau jangan-jangan juga karena pengaruh dari capital lain, misalkan identity capital. Jadi teman-teman mulai ngerti tentang self-awareness. Teman-teman mulai sadar tentang konsepsi diri. Mulai sadar bahwa ternyata kemampuanku tuh tidak di sini ya. Ternyata aku punya skill lain yang tidak kusadari ya. Nah, self-awareness ini penting ya dalam membentuk self-identity. Nah, ketika teman-teman mulai sadar tentang self-awareness, biasanya muncul keraguan, kayaknya bukan minatku deh di jurusan ini. Kayaknya aku harus ngambil ini dan seterusnya. Nah, itu munculnya biasanya ketika kita mulai dewasa tuh, mulai paham dengan konsepsi diri. Itu juga bisa mempengaruhi. Atau misalkan psychological capital juga ngaruh. Misalkan bagaimana teman-teman menghadapi kesulitan, tantangan moral, tantangan akademik, tantangan belajar, belum lagi yang putus cinta. Romantisme diri itu menimbulkan sebuah proses sendiri sebenarnya. Jadi psychological capital teman-teman itu dipengaruhi oleh seberapa banyak tekanan-tekanan yang teman-teman dapatkan dan kemudian ngebentuk konstruk diri baru. Makanya kemudian banyak orang yang patah hati gitu, kemudian tiba-tiba bisa jadi buat lagu gitu-gitu ya, dan seterusnya karena kemudian dipengaruhi kondisi psikologisnya. Atau misalkan kita bicara tentang cultural capital. Jadi bagaimana kemudian budaya, etika, etis, dan segala macam yang ngebentuk kita. Jangan-jangan ini tidak sesuai dengan idealismeku. Jangan-jangan ini tidak sesuai dengan nilai-nilai yang kubawa selama ini. Nah, itu juga muncul biasa di tengah-tengah ketika kita mulai sadar tentang masalah etis dan seterusnya. Jadi, semua capital-capital ini akan constructing ourselves, ngebentuk diri kita yang berbeda setiap hari. Orang yang kita temui, pengalaman batin yang kita rasakan gitu ya, jatuh, bangkit, dan kemudian gagalnya kita, circle kita menentukan bagaimana kita ke depannya. Jadi, ketika kemudian konstruksi ini ngebentuk self-identity, sebenarnya kita sedang ngebangun identitas yang baru. Nah, banyak teman-teman yang kemudian ketika mulai sadar dirinya, mulai ngerasa bahwa I think I'm on the wrong path, misalkan. Sebenarnya itu normal. Teman-teman tuh sebenarnya lagi berada di tahap self-identity atau self-constructions. Dan teman-teman sudah mulai aware bahwa you are doing what you do gitu ya. Artinya tidak lagi didikte oleh guru, tidak lagi didikte oleh kepala sekolah atau dosen. Nah, bagaimana cara kita mengatasi kondisi gelisah karena salah jurusan? Pertama,
Teman-teman perlu pahami bahwa human capital artinya IPK atau degree itu is not the only one who defines you, who you are. Jadi kampus teman-teman, IPK teman-teman itu bukan satu-satunya. Teman-teman mungkin boleh belajar di sebuah kampus besar, tapi ingatlah karir teman-teman tidak semerta-merta ditentukan oleh degree kalian atau gelar kalian atau kampus kalian. Jadi saran saya, selesaikan itu. Selesaikan apa yang dimulai. At the same time, teman-teman menekuni apa yang kalian suka. Oke, kalau bahasa sekarang itu mungkin passion ya. Jadi passion itu kan sebenarnya asal kata compassionate, penderitaan. Terminologi yang digunakan ketika Yesus Kristus disalib dan ada penderitaan di situ, ada pengorbanan penderitaan. Jadi passion itu artinya teman-teman melakukan sesuatu yang tanda kutip menderita, tapi kalian enjoy. Misalkan kalau kalian senang fashion, you spend a lot of money to buy a new fashion dan kalian menjadi seorang fashion designer. Itu namanya passion. Jadi kerjakan passion yang benar-benar kalian suka. At the same time you do your degree, at the same time you do your passions. Dan ketika lulus teman-teman akan bisa menjadi seseorang yang khas atau unik gitu. Jadi memiliki degree di kampus tertentu gitu ya dengan jurusan tertentu, tapi at the same time matang karena kemudian memiliki passion tertentu yang teman-teman sukai gitu ya. Dengan demikian sebenarnya salah jurusan tidak jadi masalah karena kemudian itu akan ngebentuk konstruksi diri yang lebih khas, unik atau berbeda tentang siapa diri kalian. Jadi kalian seorang lulusan sarjana di bidang tertentu tapi menyukai hal tertentu. Saya pikir ini unik sekali dan banyak sekali contoh di dunia orang-orang yang kemudian jurusannya A, kerjanya di B. Tapi trust me, kita tidak pernah benar-benar kehilangan apa yang kita ketahui di jurusan kita. Yang ada kita justru menjahit apa yang kita tahu menjadi sebuah pengetahuan baru yang kemudian menentukan diri kita secara lebih unik. Kedua, kenapa fenomena ini sering atau marak terjadi misalkan? Kalau kita track ke belakang sebenarnya jurusan itu seharusnya diketahui atau diidentifikasi sebelum kita masuk ke kampus gitu ya, atau masuk ke bangku kuliah. Dan itu sebenarnya diperankan secara vital oleh sekolah, artinya SMA. Artinya mungkin ada guru BK yang kemudian membimbing kita melihat bakat dan minat kita. Tapi kan pada faktanya misalkan di beberapa sekolah negeri di Indonesia saya bisa bilang dari pengalaman saya, jarang sekali kemudian guru BK misalkan atau guru pembimbing itu memberi guidance yang spesifik kita akan seperti apa atau kita lebih baik di bidang mana. Oleh karenanya banyak kemudian anak-anak SMA itu yang kemudian tidak tahu akan kuliah di mana. Yang penting apa kata temannya, apa kata orang tuanya, atau apa kata pacarnya misalkan. Jadi dia hanya kuliah karena didasarkan pada pengetahuan eksternal. Lebih baik hal itu diantisipasi dari awal. Artinya sekolah memiliki mekanisme tertentu untuk guiding anak-anak SMA gitu ya, untuk memiliki kemampuan self-awareness yang lebih baik. Jadi kemampuan mereka untuk mengetahui dirinya seharusnya dibentuk itu dari bangku sekolah. Dan kayaknya tidak harus dari SMA, bahkan mungkin dari SD atau dari SMP. Tentu beban ini tidak hanya diberikan kepada seorang guru ya. Beban terbesar sebenarnya ada di porsi orang tua. Orang tua berperan penting dalam melihat tumbuh kembang anaknya, bakat dan minatnya seperti apa, dan kemudian prospek yang terbaik seperti apa untuk anak-anaknya. Pengetahuan itulah yang kemudian menjadi bekal intrinsik bagi seorang anak sekolah gitu ya untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Dengan demikian, kalaulah kemudian mereka sudah masuk ke jenjang lebih tinggi atau bangku kuliah, mereka setidaknya memiliki bekal pengetahuan yang lebih konkret dan memiliki kepercayaan diri yang lebih tinggi karena sudah melalui proses-proses yang mereka alami sebelumnya. Dengan begitu, fenomena salah jurusan bisa kemudian diantisipasi dengan lebih dini. Walaupun kemudian tidak menutup kemungkinan proses itu akan terus berjalan atau terjadi karena lagi-lagi karena konstruksi diri terus berlanjut hingga kemudian kita meninggal. Sekarang kalau ditanya, mana yang lebih penting? Apakah kita fokus ke jurusan saja yang kita minati atau nama baik atau nama besar dari kampus gitu ya? Sebenarnya jawabannya kompleks sekali ya, tapi saya pengen menggunakan satu framework sederhana dari buku Unfair Advantage, namanya Miles Framework. Jadi ada money, intelligence, location, education, and status. Nah, ini sebenarnya unfair advantage, kemampuan-kemampuan atau privilege yang unfair yang dimiliki setiap orang berbeda-beda nih. Nah, kalau money bicara tentang seberapa banyak uang kita gitu. Nah, sebenarnya jawaban tersebut tuh ada di poin misalkan intelligence. Nah, seberapa kuat kampus itu mendidik teman-teman menjadi orang intelektual. Itu teman-teman harus pikirkan. Artinya, karena itu akan menentukan seberapa kuat miles teman-teman dalam hal intelligence. Tentu kita akan bilang bahwa mereka yang lulusan kampus-kampus top 1 gitu atau top 10
memiliki intelektual lebih baik ya, karena filteringnya lebih kuat dan kemudian pengajaran lebih kuat gitu ya. Tapi itu juga tidak satu-satunya. Ada faktor-faktor lain, misalkan location ya. Location itu akan menentukan seberapa sukses kita juga. Artinya, apakah kemudian kampus itu berada di tempat atau arena yang aksesnya baik gitu. Tentu kita sulit membandingkan sebuah daerah, kampus di sebuah daerah dengan kampus di Singapura misalkan. Secara location justru lebih menguntungkan di Singapura. Dan seterusnya. Jadi teman-teman juga harus melihat apakah lokasi dari kampus tersebut memberikan ruang teman-teman untuk bereksplorasi secara location. Aksesnya lebih banyak, peluangnya lebih terbuka dan seterusnya. Yang juga tidak kalah pentingnya sebenarnya adalah education. Nah, education sebenarnya reputasi kampus. Jadi, sejauh mana kampus itu memiliki reputasi. Nah, ini kita bicara ranking. Kalau tadi di intelektual kita bicara tentang keterampilan, kalau ini kita bicara ranking nih. Nah, seberapa baik kampus tersebut, akreditasinya dan segala macam ada di sini. Kita nggak bisa bohongi bahwa emang ada kampus-kampus tertentu yang kalau kita ucap namanya, ya orang juga paham, oh, memang itu kampus bagus gitu ya. Tapi yang tidak kalah pentingnya juga sebenarnya adalah status nih. Status itu adalah atribusi yang menempel teman-teman ketika teman-teman lulus atau menjadi alumni dari program tersebut. Itu juga menentukan. Jadi misalkan, oh saya lulusan Columbia University, saya lulusan misalkan UI, itu pasti memiliki persepsi yang berbeda-beda. Sebenarnya kalau ditanya mana yang lebih penting, again it's a very complex answer, tapi teman-teman at least memiliki framework yang teman-teman bisa gunakan. Miles tadi, jadi money, intelligence, location, education, and status. Teman-teman harus menilai-nilai mana yang teman-teman butuhkan untuk menjadi unfair advantage teman-teman. Kalau teman-teman kiranya membutuhkan reputasi karena kalian sudah kaya dan butuh kampus yang reputasi bagus, and then you can go to the kampus yang reputasinya bagus. Tapi kalau teman-teman butuh keterampilan detail, karena mungkin teman-teman nggak butuh nama kampus, saya butuh skill betul-betul yang detail dan ada di kampus yang mungkin tidak masuk dalam 50 terbaik gitu ya, then go untuk to sharpen your intellectual misalkan. Jadi saya pikir tidak ada jawaban konkret dan tidak ada jawaban pasti. Teman-teman memiliki mekanisme sendiri dalam menentukan mana yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Jadi jangan pernah patah hati atau gusar kalau teman-teman tiba-tiba ngerasa salah jurusan. Teman-teman berada di fase yang normal karena you know yourself better. Yang teman-teman harus lakukan sebenarnya adalah bagaimana kita memaksimalkan apa yang sudah kita lakukan untuk menjadi peluang baru diri kita. Mungkin kita bisa manfaatkan nama baik kampus, mungkin kita bisa manfaatkan akses yang kita punya di kota tersebut gitu ya untuk mendapatkan peluang-peluang baru. Jadi salah jurusan bukan akhir, saya pikir itu adalah salah satu peluang kita untuk memperluas kesempatan kita di masa mendatang.